بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur intinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melangkahkan kaki menuju Masjid Mujtahidin ini. Semoga apa yang kita kerjakan dari tadi, mungkin sudah ada beberapa sebagian saudara kita yang melaksanakan qiyamul lail sampai subuh berjamaah hingga nanti syuruk. Semoga semua amalan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ridho itulah kita bisa dipertemukan dengan Rasulullah di yaumul hisab nanti. Salawat serta salam kita aturkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin, penutup para nabi, pembawa risalah kebenaran bagi kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran besar tatkala kita ingin bertemu dengan Nabi di Siratul Mustaqim nanti saat kita akan memasuki surganya Allah. Ada beberapa nas dan beberapa hadis yang menyatakan bahwa barang siapa yang ingin mengikutiku, hendaknya mengikuti semua amalan-amalanku. Cuman terkadang kita ingin berjumpa dengan Nabi, ingin mengikuti Nabi. Tapi terkadang kita hanya mengikuti sebagian dari amalan Nabi, terutama masalah sholat. Kita tidak pernah ikuti adabnya Rasulullah. Kita tidak pernah ikuti akhlaknya Rasulullah. Kita tidak pernah ikuti sifatnya Rasulullah. Ini pelajaran bagi hamba pribadi dan ajakan himbauan untuk jamaah subuh sekalian. Ayo kita ikuti totalitas. Udhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami pagi ini membawakan sebuah hayatus sahabah. Bagaimana kalau kita ingin mengikuti semua sifat Nabi, akhlaknya, sifat-sifatnya, adabnya Rasulullah. Adab Rasulullah saat majelis itu seperti apa? Adabnya Rasulullah saat sholat berjamaah itu seperti apa? Jangan hanya adab sholatnya saja yang kita ikuti. Dengan dalil, shollu kama ra'aitumuni usolli. Banyak sekali kalau kita ingin memang berjumpa Nabi. Di situ banyak. Beberapa sifat, beberapa ajaran yang dituntunkan beliau melalui kisah. Hari ini akan kami sampaikan sebuah kisah sahabat, seorang kafir di negeri Madinah yang bernama Abdullah bin Ubay. Kalau kita sering menilai tetangga saudara kita, teman kita tidak melaksanakan perbuatan yang baik, atau sering merasani, ngomongin tetangga kita, saudara kita, oh mati nih Su'ul Khotimah, oh mati nih Husnul Khotimah, oh api ya mati nih ya, dan lain sebagainya. Bagaimana di sini ada pelajaran penting bahwa Abdullah bin Ubay ini adalah orang-orang yang paling munafik. Orang munafik. Karena munafiknya disebutkan dalam Al-Quran. Munafikun binashil Quran. Kenapa kok dia sampai jadi munafik sekali? Karena Abdullah bin Ubay ini adalah calon penguasa Madinah. Akan tetapi bebarengan dengan hadirnya Rasulullah SAW yang akan menjadi penguasa Madinah, kalah figur. Ini pelajaran bagi kita ya, bagaimana kalau kita kalah figur di jabatan, di kantor, di masyarakat, kalah figur. Jadi dia selalu memfitnah Rasulullah SAW, bilang gini ke kaumnya, ngapain sih? Kamu kok percaya kepada orang yang pendatang? Karena Muhammad ini pendatang. Aku loh calon rajamu di sini. Aku ki wong asli kene.
Aku orang asli sini. Terus dikompori. Bahkan ada ini sebuah masyhur. Kata-kata mungkin kita bisa jadikan masyhur di kalangan orang Madura, masyhur di kalangan orang Jawa, masyhur di kalangan orang Arab. Samin kolbaka yakulka. Lemokno ku asumu. Suatu saat begitu lepmu, dia akan mangan. Pra pelempo je, nakara je, lu bila san lempo, pasti benikakan. Sering terdengar istilah-istilah seperti itu. Dan inilah yang dijadikan istilah oleh Abdullah bin Ubay kepada Rasulullah. Samin kolbaka yakulka. Maksudnya kepada masyarakat Madinah saat itu. Ya, lemokno iku pendatang iku. Suatu saat dia akan mangan awak. Suatu saat dia akan menyengsarakanmu. Difitnah terus seperti itu karena orang munafik. Akhirnya dengan adanya istilah samin kolbaka yakulka ini, Allah melalui malaikat Jibril menurunkan ayat Quran surat Al-Munafikun. Insyaallah ada di ayat ke-5 sampai ke ayat 8. La yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Akhirnya saking munafiknya selalu ngompori orang untuk menolak ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika anaknya Abdullah bin Ubay ini masuk Islam. Putranya Abdullah bin Ubay ini bernama Abdillah. Saat masuk Islam, meninggal bapaknya, matur kepada Rasulullah, datang kepada Rasulullah. Abdillah bin Ubay, putranya ya, karena Abdullah ini sudah meninggal. Saat meninggal, dikabarilah Rasulullah. Kita pelajari sesama akhlaknya Rasulullah. Dia datangi orang yang munafik, orang yang keras menentang dakwahnya Rasulullah, datang ke pemakamannya, datang ke takziah ke kematian Abdullah. Kemudian Abdullah berkata kepada Rasulullah, matur nuwun, terima kasih wahai Rasulullah, kau sudah sudi hadir ke kematian bapakku, yang sebenarnya bapakku adalah orang yang paling keras menentangmu. Tapi bukan cuma sampai di sini ya Rasulullah. Ucapan terima kasih saya ini sangatlah bertambah besar, bertambah bahagia lagi jika kau sudi memberikan jubahmu, jubah yang dipakai Rasulullah saat itu, untuk kain kafan bapakku. Ini istimewa ini. Orang munafik menentang dakwah Rasulullah, minta kain kafannya Rasulullah. Kita tidak ada. Sahabat tidak ada kain kafannya yang dari jubahnya Rasulullah. Nah, saat itu setelah dikafani kemudian siap sholat, maka beranjaklah Rasulullah SAW untuk menyolati. Tatkala ingin menyolati, dicegatlah oleh sahabat Umar, orang yang paling keras itu ya. Sahabat Umar dicegat. Loh, ya Rasul, kamu kok mau nyolati orang yang munafik, orang yang banyak menentang dakwahmu, mengompori, memfitnah dan lain sebagainya? Jawaban Rasulullah? Anni ya Umar, nyinggir oleh bahasa anni ya Umar itu maksudnya nyinggir dong. Apa yang kok? Anni ya Umar, minggir kau dari sisiku, aku yang akan menghadapi. Maka lewat dari sahabat Umar, hendak mau melaksanakan sholat jenazah, turun ayat. Malaikat Jibril mengutus, Allah mengutus malaikat Jibril turun ayat bahwa Rasulullah dilarang untuk menyolati orang yang munafik dan fasik. Ayatnya di Quran surat Al-Atabah ayat ke-84. Hadirin yang dirahmati Allah. Tetapi saat dia dilarang oleh Rasul, saat dia dilarang oleh Allah untuk menyolati orang munafik itu, dia melakukan sebuah sikap. Nah, sikap ini masih saya cari. Apa
yang menjadi sikap. Bagaimana? Yang dia sudah siap berangkat kok, dicegat sama Umar, dia tetap lewat. 1000 kaum Ansor itu berbondong-bondong untuk masuk Islam. Ini menarik ceritanya. Semoga pekan depan saya bisa menemukan kisah ini, karena belum pernah membaca langsung, hanya mendengar dari beberapa cerita. Semoga cerita sederhana di subuh ini membawakan kita hikmah atau ibrah. Laqad kana lakum fi qasasihim la ibrah. Sesungguhnya setiap kisah dari perjalanan Rasulullah itu terdapat sebuah ibrah yang bisa kita ambil. Mungkin dari saking munafiknya kita bisa ambil. Kalau cuma munafik di sebelah tetangga kita zaman sekarang, mungkin tidak akan separah Abdullah bin Ubay. Mungkin bisa dari provokasinya orang Arab, atau perjalanan bagaimana kita tidak selalu curiga dengan tetangga, teman, dan lain sebagainya. Karena beberapa banyak orang kafir, tapi di ujung hayatnya dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Man qala akhir hayatihi La ilaha illallah dakhalal jannah. Itu kan jaminan. Semoga kita mendapatkan pelajaran dari kultum subuh kali ini. Sekali lagi banyak mohon maaf, tidak ada niat satu kata pun, tidak ada niat terbesit keinginan di dalam hati untuk menggurui bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kita hanya saling menjalankan perintah Allah melalui surat Al-Asr. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنك سميع قريب مجيب الدعوات وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.